Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar mahasiswa-mahasiswi hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Demikian juga untuk keluarga. Sehat walafiat terus. Oke, baik. Hari ini untuk pertemuan yang ke-6 itu adalah CSR, di mana tanggung jawab sosial ya. Ini Bunda akan nyoba dari awal supaya tunggu. Tadi ada sedikit gangguan bahwa ini akan kembali. Oke. Oke, mengelola tanggung jawab sosial dan etika. Ada kewajiban sosial, ada responsivitas sosial, ada tanggung jawab sosial. Kewajiban sosial adalah keterlibatan perusahaan dalam aksi sosial dikarenakan kewajibannya untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi dan hukum. Sedangkan responsivitas sosial, perusahaan terlibat di dalam beberapa aktivitas sosial yang populer sebagai respon dari keadaan lingkungan. Nah, bagaimana dengan tanggung jawab sosial? Sebuah niatan bisnis melampaui kewajiban hukum dan ekonominya untuk melakukan hal yang benar dan bertindak ya dengan cara yang baik bagi masyarakat tentu. Oke, pandangan klasik tanggung jawab sosial manajemen hanyalah memaksimalkan keuntungan. Namun pandangan sosioekonomi tanggung jawab sosial manajer bukan sekedar menghasilkan keuntungan, tetapi juga untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Argumen yang mendukung menentang tanggung jawab sosial ini ada for, ini yang mendukung, dan ini against. Ini adalah yang menentang. Ada beberapa public expectation, long run of profit, ethical obligation, public image, better environment, discouragement of further governmental regulation, balance of responsibility and power, stockholder interest, possession of resources, superior of prevention over force, ya. Di mana ini yang against, ini yang menolak adalah violation of profit maximization, ya, delusion of purpose, cost, too much power, lack of skill, dan lack of accountability. Ini adalah menolak. Nah, kita ada yang namanya green management, green organization. Green management sebuah bentuk manajemen yang mempertimbangkan dampak organisasi terhadap lingkungan alam, ya, green. Oke, legal approach, pendekatan di mana organisasi cukup mengikuti apa yang diharuskan oleh hukum. Market approach, pendekatan yang dilakukan dengan merespon pilihan lingkungan dari pelanggan. Stakeholder approach, pendekatan yang menganggap bahwa organisasi bekerja untuk memenuhi tuntutan dari para stakeholder seperti karyawan, supplier, atau komunitas. Sedangkan activist approach, organisasi telah ada di level tertinggi, sensitivitas terhadap lingkungan dengan mencari cara untuk melindungi sumber daya alam di bumi. Kita ada environmental sensitivity, high-nya, low high ya, di mana ada legal approach like green, market approach, stakeholder approach, dan activist approach. Ini adalah dark green-nya di sini, high-nya di sini ya. Oke. Manager and ethical behavior. Apa sih etikanya seorang manajer itu ketika ini bertindak untuk CSR? Prinsip, nilai, dan keyakinan yang mendefinisikan tindakan apa yang benar dan apa yang salah. Ini adalah etikanya. Manager dan ethical behavior. Faktor yang menentukan perilaku etis dan tidak etis. Tentu saja ini ada pasti di tengah-tengah ada moderator. Ini di mana ada individual characteristics, isu intensity, ethical unethical behavior, organizational culture, structural variable, ada ethical dilemmas, ada state of moral development. Kita ada yang namanya budaya organisasi ya. Ada bermacam-macam variabel.
Bagaimana secara individu karakteristiknya apa, isunya apa gitu ya. Etikanya mana gitu ya. Nah, ini adalah kemudian ada pengembangannya state of moral. Pengembangan etikanya dilema akan menjadikan dilema. Ini berhubungan dengan etik perilaku, etika berperilaku ya. Ini etika dalam konteks internasional ini ya. Ada di UN Global Compact asks companies to embrace, support, and enact within their sphere of influence a set of core value in the area of human rights, labor standard, the environment, and anti-corruption. Oke, human right ini prinsipal lewat one. Business should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights within their sphere of influence. Ada prinsip kedua itu adalah make sure that they are not complicit in human right abuse. Oke, ini adalah human right, labor standard, dan environment-nya. Ini akan Bunda jelaskan kemudian. Ya. Nah, mendorong perilaku etis. Ini seleksi karyawan, kode etik dan peraturan perusahaan, kepemimpinan manajemen tingkat atas, tujuan pekerjaan dan penilaian kinerja, pelatihan etika, audit sosial independen, dan mekanisme protektif. Oke, managing ethical lapses and social irresponsibility. Oke, kepemimpinan yang beretika. Apa yang dilakukan manajer mempunyai pengaruh kuat kepada keputusan karyawan untuk berperilaku etis atau tidak. Perlindungan bagi karyawan yang mengangkat isu etika. Tadi ya, whistleblower dapat menjadi peran. Ini ada yang biasanya kita buka ya, sekarang tuh dibuka di website itu whistleblower. Dapat menjadi peran penting dari program etika perusahaan, karena itu perusahaan seharusnya memberikan perlindungan terhadap whistleblower, salah satunya dengan adanya hotline pengaduan sehingga identitas pelapor dapat dirahasiakan. Nah, ini ketika ada yang melapor dirahasiakan gitu ya. Ini adalah bisa sebagai apa ya namanya? Kalau dia tahu gitu, oh saya tahu nih ceritanya, saya mengadu, tapi saya juga minta perlindungan dong. Kalau saya misalnya sebagai masyarakat yang memberikan aduan itu, memberikan kebenaran itu ya harus ada ininya harusnya ada perlindungan ya, bukan kemudian yang ngadu malah diadu lagi gitu pada orang yang bersangkutan misalnya yang tidak punya etika atau perusahaan yang tidak punya etika. Oke, social entrepreneurship. Social entrepreneurship, individu atau organisasi yang mencari kesempatan untuk memajukan masyarakat dengan menggunakan pendekatan pendekatan taktik, inovatif, dan berkelanjutan. Organisasi berjiwa sosial entrepreneur biasanya melakukan kolaborasi dengan kelompok masyarakat atau kelompok bisnis untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial secara bersama-sama. Nah, seperti Bunda ini adalah social entrepreneurship, di mana organisasinya adalah pengabdian masyarakat, jadi membuat buku itu dengan menggandeng beberapa donatur, kemudian untuk dibagikan bersama-sama. Ini karena ini ada tanggung jawab bersama. Ini dibagikan buku itu tidak tidak dijual. Jadi buku itu untuk ini saja, dibagi-bagikan secara gratis. Oke, ini adalah organisasi yang berjiwa sosial ya. Oke, tadi adalah business promoting positive social change. Ini adalah corporate philanthropy. Tindakan mencintai sesama manusia, menjunjung nilai kemanusiaan hingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaga untuk menolong lingkungan di tingkat organisasi. Upaya sukarela karyawan ini adalah sekelompok kecil karyawan yang membantu menolong lingkungan. Biasanya organisasi mengumpulkan volunteer dalam jumlah kecil untuk dikirim membantu bencana. Ini ada contohnya volunteer. Volunteer ini sebenarnya tidak hanya untuk bencana. Sebagai edukasi pun kita juga jadi volunteer, tutor, relawan tutor. Di misalnya pengabdian masyarakat anak-anak jalanan ya, pendidikan anak jalanan itu tutornya banyak yang jadi volunteer, jadi relawan. Nah, social change, corporate philanthropy tadi udah ya ini ya. Oke. Terus kemudian udah selesai. Jadi baik, ini adalah untuk social responsibility ya.
CSR, Corporate Responsibility, CSR, Corporate Social Responsibility, ini memang apa namanya, semua perusahaan harus ya melakukan ini. Kita CSR, pengabdian masyarakat, pengabdian kepada di luar ini apa namanya, biasanya setiap tahun sekali, minimal setahun sekali itu ada tanggung jawab sosialnya apa itu. Jadi tidak semata-mata mencari keuntungan tadi ya, nih mengelola tanggung jawab sosial dan etika. Jadi demikian mahasiswa-mahasiswi untuk pertemuan 6. Ini adalah corporate social responsibility, di mana tanggung jawab seorang perusahaan itu organisasi sosial, social organization, berjiwa sosial organisasinya, tidak ya organisasi berjiwa sosial, budayanya adalah sosial, otomatis orang di dalamnya, manajernya termasuk akan berjiwa sosial pula, gitu ya, akan mengikuti filosofi tersebut. Nah, sekarang tanggung jawab sosial itu tidak hanya materi misalnya, bisa pengiriman sumber daya untuk tutor misalnya ya, tutor di relawan tutor gitu ya, volunteer di mana-mana. Di bencana alam misalnya, untuk tenaga kesehatannya itu ikut perusahaan tersebut ikut dalam pengiriman sumber daya manusia tersebut jika dibutuhkan di bencana, di suatu bencana gitu. Jadi begitu mahasiswa-mahasiswi bahwa perusahaan itu tidak hanya semata-mata mencari keuntungan, tapi dia ada tanggung jawab sosialnya untuk mensejahterakan masyarakat sekitarnya minimal. Tapi sekarang sudah bagus sih, semua mengerti sih. Biasanya punya perusahaan di mana pasti dia nyari pasti di apa namanya di daerah tersebut di mana ada panti asuhannya, di mana kita bisa berbuat untuk sosialnya. Ada sih beberapa perusahaan memang Bunda Haris tuh temukan ketika misalnya dia tinggal di sini dekat Mampang, dia pasti akan nyari di sekitar sini ada panti asuhan berapa, di mana saja tempatnya dia cek. Atau kalau nggak sekarang kan udah Google Map ya, bisa gampang sekali. Jadi mereka jadi mau berbakti di lingkungan sekitar. Jadi minimal dia ikut bergerak, ikut gerakan sosial. Dengan begitu itu adalah boleh, bagus banget. Malah itu sama saja dengan promosi ya. Itu CSR itu kita juga promosi, mempromosikan perusahaan kita, atau misalnya terlibat dalam apa misalnya sunatan massal misalnya, atau pernikahan massal ya sekarang ya ada juga pernikahan massal. Nah kayak gitu itu perusahaan-perusahaan tertentu yang masih yang berturun untuk menjadikan donatur. Jadi begitu mahasiswa bahwa CSR itu sangat perlu. Jadi ada tanggung jawab sosialnya tadi, tidak hanya buka dekat sini berisik untuk perjalanannya, jalanannya penuh dengan muatan mereka, mobil motor mereka ya, karena keluar masuk untuk apa urusan operasional perusahaannya, namun dia juga memperhatikan untuk masyarakat sekitar begitu. Atau misalnya di apa namanya ada event-event tertentu, event keagamaan atau event agama apa saja dia turun di situ ikut terlibat. Atau misalnya 17 Agustus yang banyak biasanya. Itu perusahaan-perusahaan itu langsung menunjukkan CSR-nya di situ. Oke, terima kasih mahasiswa-mahasiswi, semoga mengerti ya untuk pertemuan ke-6 Corporate Social Responsibility. Oke, terima kasih. Sampai ketemu untuk selanjutnya pertemuan ke-7. Terima kasih mahasiswa-mahasiswi, semoga menyenangkan untuk mata kuliah pengantar manajemen ini. Oke, bye-bye, salam sehat, salam untuk orang tua kalian ya. Oke, makasih, bye-bye.